mungkin Departemen PUPR-nya Belanda gitu ya. Pada saat itu kegunaannya itu adalah untuk mengukur tahanan ujung saja gitu. Jadi kalau sondir-sondir kita yang sekarang sudah mengukur tahanan ujung, tahanan selimut dan lain-lain, pada saat itu hanya mengukur tahanan ujung saja. Dan pengambilan tahanan konus itu juga masih dilakukan secara manual dan rentangnya atau intervalnya itu masih per sekitar 10-15 cm. Berbeda dengan sekarang sudah ada yang per 1 cm gitu. Nah, kemudian CPT ini dikembangkan lagi oleh Delft University. Jadi kalau mau lihat itu sebetulnya penampakannya seperti ini ya. Eh, Kebanyakan dari konus itu kan banyak yang dibeli dari lokal gitu ya. Bengkel-bengkel lokal, bengkel bubut lokal. Nah, itu dipastikan bahwa konus yang disediakan itu memiliki dimensi yang sama dengan ASTM, yang disyaratkan ASTM atau dari standar-standar yang setingkat lainnya gitu. Nah, tujuan dari konus ini adalah mengukur tahanan ujung dan tahanan total ya. Tuh, nah, konus itu sendiri pun juga sudah ada ketentuannya, terutama misalnya sudut konusnya harus 60 derajat, kemudian ketika sudah dipakai sekian lama itu juga harus dicek kembali ya apakah sudutnya masih 60 derajat ya, karena kadang-kadang ketika kita menggunakan konus itu berulang-ulang sampai dengan tanah keras ketemu batuan, nah lama-lama sudutnya itu sudah tidak 60 derajat lagi, bisa jadi lebih tumpul. Nah, itu harus kita ganti. Kemudian luas konus juga harus dijaga dengan diameternya itu 3,5 sekian ya, 3,57 cm, sehingga luas konusnya itu sendiri 10 cm persegi. Lalu luas selimut juga harus standar 150 cm persegi. Kenapa? Karena kalau tidak standar, maka nanti bacaan-bacaan baik itu bacaan ujung maupun bacaan selimut itu menjadi berbeda. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini sudah di state di dalam ASTM ya, bahwa dimensi konus itu adalah sekian. Kemudian yang keempat adalah batang penekan dan batang penyalur tekanan. Nah, batang penekan ini adalah push rod ya, ini ditambah secara bertahap untuk meningkatkan kedalaman pengukuran. Nah, sedangkan kalau batang penyalur tekanan ini adalah inner rod, ini merupakan komponen yang dimasukkan di dalam batang push rod yang outer ya. Ini untuk menghubungkan antara konus dengan alat ukur. Jadi prinsipnya tekanan yang dibaca itu merupakan tekanan yang muncul dari reaksi yang ada di dalam tanah, kemudian tersalurkan oleh inner rod ini, karena inner rod ini juga akan terdorong ke atas. Kemudian dia akan menekan oli yang ada di dalam rumah olinya ya, chamber manometernya. Nah, kemudian terbacalah berapa manometer tekanan pada manometer tersebut gitu. Nah, sebisa mungkin gesekan antara inner rod dan push rod ya. Jadi bagian sisi dalam ini harus dijaga supaya minimal. Tidak boleh ada gesekan lain. Nah, mengenai push rod dan inner rod sendiri juga sudah di state di dalam ASTM ya. Harus terbuat dari baja ya. Dan lain-lain gitu ya. Kemudian sistem reaksi ya, angkur atau pemberat. Nah, biasanya alat-alat sondir yang kita lihat itu kita sangat familiar dengan yang sistemnya angkur ya. Jadi angkur tanah seperti semacam auger gitu yang kemudian diinstal di dalam tanah gitu. Kemudian ini dikaitkan atau dijepit dengan frame. Ratio atau orang bilang itu sebagai RF gitu ya, RF atau FR itu merupakan rasio antara friksi dengan tahanan konus terkoreksi. Kemudian parameter tidak langsungnya satu lagi yang umum digunakan itu adalah jenis perilaku tanah. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah jenis perilaku tanah ini bukan jenis tanah sebetulnya. Jadi orang sering menyangka bahwa jenis tanah dari sondir itu adalah mutlak gitu. Sebetulnya tidak, karena kita mendefinisikan jenis tanah dari sondir itu adalah perilakunya. Oleh karena itu disebut sebagai soil behavior type, bukan soil type.
Karena apa? Karena seringkali kita menemukan behavior itu tidak selalu sama ketika kita bandingkan dengan Borlaug misalnya. Walaupun tidak selalu jauh berbeda begitu ya, tetapi kita mempelajari soal behavior-nya. Tetapi dasarnya itu memang karena kita tidak melihat materialnya secara langsung. Jadi dengan pengujian sondir itu kita tidak bisa mengambil data tanah secara visual gitu ya, kecuali kalau konusnya kita modifikasi. Nah, kemudian bagaimana cara kita mendapatkan soil behavior type dari hasil sondir? Nah, itu biasanya yang paling umum digunakan itu adalah grafik yang dari Robertson ya. Jadi ini adalah grafik yang digunakan untuk mengecek tanah pada kedalaman tertentu memiliki perilaku seperti apa. Nah, biasanya itu ada yang apa namanya dimasukkan menjadi zona 1 sampai dengan zona 9 gitu ya, kalau Robertson. Beliau ini memberikan klasifikasinya itu adalah zona 1 misalnya, zona sensitive fine grain, di mana materialnya memiliki friction ratio yang kecil dengan conpenetration, resistance yang kecil. Kemudian yang di zona 9 ini adalah yang very stiff fine grain ya. Jadi lempung-lempung yang keras gitu ya. Nah, masuknya akan jatuh di zona 9. Nah, zona 9 ini memiliki friction ratio yang besar, kemudian resistensinya juga besar. Kemudian zona 7. Nah, zona 7 ini biasanya jatuhnya di pasiran ya. Jadi di pasiran zona 6, 7 itu adalah pasiran. Nah, biasanya friction rasionya itu kecil, tetapi resistensinya besar gitu. Nah, apakah selalu demikian? Ya tidak selalu ya. Tidak selalu demikian gitu. Tetapi tipikalnya adalah seperti itu. Nah, tadi saya lihat ada yang ada pertanyaan apakah bisa menggunakan yang Smertman? Bisa juga. Tetapi biasanya Smertman kalau tidak salah itu tahun 1965 ya. Jadi Robertson itu lebih lebih sekarang gitu, lebih diupdate. Jadi kita juga bisa membandingkan ya antara klasifikasi SBT itu menggunakan metode-metode yang lain gitu. Oke. Nah, kemudian untuk report, nah biasanya report itu harus include apa saja. Report itu setidaknya consist itu mengenai ya sudah pasti informasi proyek, kemudian kedalaman muka air tanah yang ditemukan ya, apabila diukur ya. Kemudian tahanan konus grafik ya, grafiknya itu adalah isinya adalah tahanan ujung atau tahanan konus, kemudian tahanan friksi yang diplot biasanya di dalam satu plot area ya. Lalu kedalaman dan termination kriteria. Ya. Jadi ketika sondir tersebut dihentikan, kita sebaiknya menulis kenapa alasan sondir tersebut dihentikan. Apakah karena target resistance sudah tercapai, misalnya 200 kg per cm persegi atau 200 bar, ataukah karena angkurnya tercabut. Tadi juga ada yang menyebutkan kalau angkurnya tercabut. Nah, itu merupakan salah satu termination kriteria juga dalam pengujian sondir. Ataukah misalnya karena stangnya melendut gitu. Nah, itu juga salah satu kriteria terminasi ya, kriteria perhitung. Kemudian biasanya diplot juga adalah rasio friksi. Jadi di sini tujuannya adalah supaya kita bisa mengecek ya, tanah ini memiliki perilaku seperti apa. Nah, bisa juga ditabelkan. Jadi dari tabel ini kita bisa lihat terhadap kedalaman ya. Kedalaman setiap 20 cm biasanya ya, kalau menggunakan sondir mekanik. Itu kita bisa lihat pada kedalaman sekian sampai sekian jenis tanahnya adalah apa. Kedalaman sekian sampai sekian tahanannya berapa, jenis tanahnya itu berapa. Ya. Nah, ini adalah salah satu metode yang kita gunakan ya. Robertson tahun 86 ini adalah cara untuk mencari tahu atau mempelajari tanah ini memiliki behavior seperti apa. Biasanya ada dua macam ya grafiknya Robertson, tahun 86 dan tahun 90. Nah, tahun 90 ini merupakan penyempurnaan ya. Nah, mungkin yang sekarang-sekarang juga sudah ada yang lebih disempurnakan lagi, misalnya grafiknya Tom Lund gitu ya, itu juga sudah ada lagi gitu ya. Tetapi untuk yang grafiknya dari Pak Robertson ini masih cukup sering digunakan.
Kemudian bagaimana mengenai sondir elektrik dan pisokon ya. Jadi sondir elektrik ini sebetulnya adalah sondir mekanik, sama-sama kita mengukur QC ya dan FS, tetapi dilakukan dengan secara digital gitu. Jadi outputnya tetap sama, yaitu QC dan FS dan mungkin inklinasi. Nah, kalau inklinasi itu lebih apa namanya lebih baik lagi gitu karena kita bisa mengukur kemiringan dan panjang aktual penetrasi. Tetapi bagaimana dengan pisokon? Nah, pisokon sendiri itu seperti yang sudah disampaikan tadi, itu di tahun 60-an itu sudah mulai ada pengembangan pisokon 60-an ke 70-an ya. Nah, pisokon ini uniknya adalah kita bisa sekaligus mengukur ketika sondir itu konus itu ditekan. Nah, konus itu bisa sekaligus mengukur tekanan air pori yang muncul ketika ditekan. Ya. Jadi rupanya tanah itu memiliki suatu perilaku ya, terutama tanah-tanah butir halus ya, seperti lempung atau lanau yang mengandung kadar lempung itu juga akan memiliki perilaku ketika ditekan dia muncul semacam tekanan ekses air pori. Nah, tekanan ekses air pori yang besar itu akan memberikan indikasi bahwa tanah tersebut adalah tanah lempung gitu. Sedangkan pada tanah pasir tidak demikian. Nah, itu adalah keunggulan salah satu keunggulan dari CPTU. Karena CPTU dengan CPTU kita bisa lebih tepat memprediksi tanah ini nih jenisnya perilakunya apa. Dibandingkan kalau kita hanya mengandalkan data tahanan ujung dan tahanan friksi saja. Nah, adapun pisokon itu sendiri juga sudah di state di dalam ASTM ya. Ada dua macam ASTM-nya. Yang pertama, yang utama itu adalah ASTM D5778, Standard Test Method for Performing Electronic Friction Cone and Pisocone Penetration Testing of Soils. Ya. Jadi standarnya CPTU adalah ASTM D5778. Nah, kemudian di dalam CPTU itu sendiri, itu juga kita bisa melakukan pengukuran disipasi ya, tes disipasi. Ini tujuannya adalah untuk mengukur lebih ke arah hydraulic conductivity, yaitu adalah gampangnya adalah permeabilitas atau koefisien konsolidasi, ya, CH dalam arah horizontal. Nah, itu diatur juga di dalam ASTM D6070 ya. Standard practice for using the electronic pisocon penetrometer test for environmental site characterization and estimation of hydraulic conductivity. Tapi panjang sekali, tapi sebetulnya itu adalah uji disipasi gitu. Nah, uh, ada juga standar lain yaitu ISO 22476 ya, mengenai electrical cone and pisocon penetration test. Ya. Kurang lebih isinya adalah sama. Nah, kalau komponen utama dalam pengujian CPT elektrik atau pisokon apa saja ya? Sudah pasti pushernya adalah sama ya. Pusher bisa menggunakan manual hidrolik. Nah, sistem reaksinya juga sama, harus ada. Batang penekannya pun juga sama gitu ya. Tetapi yang membedakan itu adalah konus, di mana konusnya ini merupakan sensor ya. Jadi sensornya ini adalah sensor elektrik, harus dialirkan listrik gitu di situ. Maka kita memerlukan semacam sumber listrik, sumber energi di situ ya. Bisa berupa genset, bisa juga menggunakan aki mobil ya, atau dari listrik pabrik begitu ya juga bisa. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengukur selain dari tahanan ujung, tahanan selimut, inklinasi, dan juga tekanan air pori kalau CPTU. Tetapi kalau CPTI yang elektrik saja biasanya stop sampai dengan inklinasi gitu. Nah, ini di ASTM pun juga sudah dibahas mengenai diameternya, tapi sebetulnya kurang lebih dimensinya adalah sama-sama 35,7 mm ya, sekitar 3,6 cm. Dengan luasan selimut ya bisa berbeda-beda. Ada yang luasan konusnya 10 cm persegi, ada yang lebih besar 15 cm persegi ya. Dengan luas selimut pun yang umumnya biasanya 150 cm persegi. Nah, sama dengan alat ukur, nah, yang membedakan adalah bahwa karena
CPT atau CPTI atau CPTU itu adalah sensornya, maka di dalam sensor ini ada semacam load cell. Nah, load cell inilah yang dikalibrasi. Jadi berbeda dengan sondir mekanik, di mana yang dikalibrasi adalah manometernya. Kalau pada sondir elektrik atau pisokon, yang dikalibrasi adalah konusnya. Nah, pastikan juga metode kalibrasinya sudah sesuai dengan pabrik atau manufakturernya ya, seperti itu. Kemudian sistem perekaman. Nah, sistem perekamannya ini kalau misalnya di sondir mekanik semi manual ya, manual mungkin ya, menggunakan form gitu. Kemudian dicatat setiap 20 cm, tahanan pertamanya berapa, R1, kemudian bacaan keduanya berapa, R2, itu dicatat secara manual menggunakan bolpen. Kalau menggunakan elektrik CPT atau bisokon, biasanya dilengkapi dengan data logger dan laptop. Nah, ini yang digunakan untuk mencatat tahanan tanah per kedalaman. Nah, biasanya dilakukan pencatatan setiap 1 cm, 1 cm dibandingkan dengan sistem manometer ya, yang biasanya dicatat per 20 cm. Logger pun biasanya dikalibrasi juga. Nah, jadi sebetulnya kadang-kadang ada semacam ini masih berkaitan ya sedikit. Ada semacam mispersepsi begitu ya antara kapasitas. Jadi kalau ditanya kapasitas manometer, kapasitas sondirnya, nah, saya sering ketemu klien gitu yang bertanya, sondirnya sondir elektrik kapasitas berapa gitu. Kemudian mau dites sampai kedalaman berapa atau tekanan berapa. Nah, sebetulnya begini, alat sondir mekanik, alat sondir elektrik itu ada macam-macam klasifikasinya. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai alat penekannya, maka bisa disebut alat sondir mekanik manual atau hidrolik gitu. Jadi manual itu yang bertenaga manusia gitu. Itu kalau konteksnya adalah alat penekan. Kalau alat sondir yang hidrolik itu penekannya adalah diesel, hidrolik ya, bahan bakar, diesel atau bensin. Tetapi sering tertukar-tukar bahwa menjadi begini, alat sondir hidrolik itu harus selalu elektrik. Sebetulnya tidak demikian, ya. Jadi kita bisa menggunakan alat sondir elektrik, ya, karena elektrik atau mekanik itu adalah alat mekanisme pengukurannya atau pengambilan data. Sedangkan alat penekan itu adalah perihal yang lain. Jadi kita bisa mengawinkan antara alat sondir manual, ya, tenaga manusia dengan CPTU misalnya. Atau kita bisa mengkombinasikan alat penekannya hidrolik dengan yang pembacaan mekanik menggunakan manometer ya. Sebetulnya seperti itu ya. Jadi beberapa kawan-kawan kita di luar sana yang masih suka tertukar-tukar mengenai bahwa alat sondir yang CPTU itu harus hidrolik gitu. Tidak selalu gitu ya. Itu sepintas saja. Nah, sedangkan kalau dari hasil CPTU kita berharap ada apa? Yang pertama sudah pasti ada QC. Ya, QC ini adalah consistence. Nah, kalau dikoreksi menjadi QT gitu. Kemudian ada sleeve friction, ini FS. Lalu ada juga pore pressure. Nah, pore pressure yang di sini dia akan mengukur satu tekanan hidrostatik, yaitu yang kaitannya dengan keberadaan muka air tanah. Dan yang kedua, dia akan mengukur yang namanya excess pore pressure. Excess pore pressure ini atau delta U, ini adalah suatu tekanan air ekses, tekanan air pori ekses yang muncul akibat konus itu ditekan dan dipaksa masuk ke dalam tanah. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan bahwa, loh kenapa kok nilai tekanan U-nya itu beda-beda, padahal kan dia mengukur tekanan air tanah. Ya, betul, tekanan air tanah itu terukur. Tetapi ketika kita menemukan suatu lapisan butir halus, ya, lempung, itu biasanya ketika ditekan, selain dari tekanan hidrostatik U0 kita bilangnya, tekanan hidrostatik awalnya, dia akan muncul yang namanya delta U. Ya. Kalau delta U itu
akan muncul ketika kita ketemu lapisan-lapisan yang memang permeabilitasnya kecil. Jadi selain ada U0 ini adalah tekanan hidrostatik, yang mana dia akan selalu meningkat terhadap kedalaman, teorinya seperti itu, dia akan muncul juga yang namanya delta U. Jadi ini adalah akibat daripada konus itu didesak masuk ke dalam tanah, sehingga tekanan air yang ada di dalam tanah, dia akan mengalami peningkatan sebesar delta U. Nah, tekanan itu akan terbaca oleh sensor yang terdapat di dalam sensor konusnya, gitu. Nah, fungsinya apa? Nah, fungsinya itu adalah kita bisa menurunkan friction ratio dan differential pore pressure ratio. Jadi kalau differential pore pressure ratio itu kita sebut dengan BQ gitu ya. Nah, BQ ini adalah delta U dibagi dengan QT ya. Jadi kalau friction ratio itu adalah rasio antara slip friction dengan cone resistance yang sudah dikoreksi. Tetapi kalau BQ, kalau ini RF, tetapi kalau BQ ini adalah rasio antara delta U, ya. Delta U ini sendiri adalah bacaan U, ya. U itu ada macam-macam, ada yang U1, U2, U3, ya. Itu tergantung dari lokasi sensor ya, lokasi sensor pore pressure, yang biasanya digunakan U2. Nah, U2 dikurangi U0 ini adalah delta U. Kemudian nilai delta U ini dibagi dengan cone resistance yang sudah dikoreksi, itu adalah yang namanya sebagai BQ. Nah, fungsinya apa? Baik RF maupun BQ, itu akan kita gunakan sebagai pertimbangan kita menentukan soil profile atau SBT. Jadi kalau dibedakan antara sondir mekanik dengan sondir elektrik atau pisokon gitu ya, atau sondir elektrik dengan pisokon gitu ya. Nah, kalau pada sondir elektrik dan sondir mekanik, itu kita hanya mengukur Fs dan Qc. Kemudian kita bisa menurunkan nilai friction ratio. Sedangkan pada pisokon kita juga bisa menentukan nilai BQ. Jadi ada dua parameter di sini, baik RF maupun BQ akan kita gunakan untuk menentukan nilai SBT, Soil Behavior Type. Jadi kita punya dua parameter di sini untuk menentukan lebih jelas kira-kira tanah ini akan berperilaku sebagai pasirankah atau berperilaku sebagai tanah butir halus ya, tanah kohesif gitu ya. Seperti itu kurang lebih fungsinya. Nah, ini adalah plot parameter terhadap kedalaman. Nah, selain dari situ, kita juga bisa mengukur disipasi. Jadi disipasi ini apa? Disipasi ini sebetulnya adalah kita mau mengukur pada suatu lapisan tanah di mana tanah tersebut mengalami peningkatan nilai U ya. Jadi delta U ya. Delta U ini dia akan ketika ditekan dia meningkat. Nah, ketika meningkat sebetulnya tanah itu ketika didiamkan dia akan turun. Delta U ini akan sedikit demi sedikit kembali menuju U0-nya. Ya. Jadi tanah memang seperti itu ya. Ketika tanah butir halus ditekan, dia akan muncul delta U. Kemudian ketika dia didiamkan, maka dia akan kembali lagi menuju U0. Nah, prinsipnya kegiatan uji disipasi adalah mengukur berapa lama delta U itu akan kembali menuju U0. Nah, yang membedakan adalah kalau kita punya tanah pasir, permeabilitasnya besar, maka nilai delta U itu akan kembali dengan cepat. Bahkan mungkin delta U-nya itu nyaris tidak ada, nyaris nol. Nah, pada saat kondisi demikian biasanya kita tidak melakukan pengukuran disipasi. Tetapi kalau kita ketemu tanah lempung, delta U-nya naiknya cepat dan tinggi, tetapi dia kembalinya lama. Nah, itu yang kita ukur. Jadi biasanya kita akan membiarkan sensor itu berada dalam suatu kedalaman, lalu kita diamkan terus sampai sekian ratus menit, sekian ribu menit, ya, mungkin sekian puluh ribu menit kalau ada waktu, dibiarkan sampai dengan idealnya adalah dia kembali sampai kondisi equilibrium ya, atau hidrostatik U0. Nah, kenapa kita harus capek-capek menunggu
apa sih parameter yang mau kita ambil, yaitu adalah T50 atau T90. Jadi T90 itu yang mungkin kira-kira ada di sini, T90. Nah, ini adalah equal dengan atau identik dengan parameter konsolidasi, ya, CH. CH ini adalah koefisien konsolidasi pada arah horizontal. Kalau kita mengukur dengan alat oedometer di laboratorium, maka kita keluarnya CV. CV ini adalah parameter konsolidasi, koefisien konsolidasi dalam arah vertikal. Nah, jadi tujuannya untuk tes disipasi ini adalah kita bisa memprediksi berapa lama tanah itu ketika dibebani, dia akan mengalami penurunan. Kurang lebih seperti itu fungsinya. Ya. Nah, ini adalah standar. Kalau data aslinya kurang lebih seperti ini. Ini adalah beberapa data yang mungkin saya coba kumpulkan gitu ya. Kurang lebih kalau di proyek kita akan ketemu data seperti ini. Kita punya QC, kemudian punya FS, kemudian punya U2 ya. Lalu dari QC dan FS kita turunkan RF, sedangkan dari QC dan U2 kita bisa turunkan BQ. Nah, dari sini kan kita bisa lihat, oh tanah ini memiliki RF sekian, BQ-nya sekian, ya, U2-nya sekian. Maka kelihatan tanah ini berperilaku sebagai apa. Kemudian di area sini misalnya dia berperilaku sebagai tanah lempung. Yang biru ini lempung ya. Clay to silty clay. Kemudian kalau misalnya tanah ini memiliki peningkatan delta U yang tidak signifikan atau nyaris nol, atau dia selalu berimpitan dengan tekanan hidrostatiknya, maka bisa kita prediksi bahwa tanah pada lapisan kedalaman ini, mungkin sekitar 15 sampai 25 meter, 22 meter, ini merupakan tanah pasiran ya. Yang kuning ini adalah tanah pasiran. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau kita coba bandingkan data CPTU dengan data sondir mekanik ya. Ini saya coba plot dengan skala yang kurang lebih sama ya. Jadi kita melihat sebetulnya kurang lebih akan mirip ya. Jadi kita lihat di kedalaman 10 meter. Nah, 10 meter ini ketemu lensa ya. Dia memiliki nilai konsistens mungkin sekitar 100 sampai 150. Nah, bagaimana dengan CPTU? Nah, CPTU sendiri pun dia memiliki kondisi yang kurang lebih sama. Ini sedikit lensa, kemudian dia mengalami perlunakan kembali, lalu selepas 14 meter ke bawah, dia mengalami indikasi tanahnya yang merupakan pasir. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi sebetulnya kurang lebih data CPT maupun CPTU apabila dilakukan dengan baik dan benar, maka harusnya akan memberikan hasil yang kurang lebih serupa. Gitu. Yang membedakan adalah ketelitiannya saja. Nah, ini adalah contoh pengujian disipasi yang dilakukan ya. Jadi ketika kita ketemu tanah yang memiliki potensi peningkatan pore pressure yang tinggi, kemudian kita lakukan uji disipasi. Kemudian kita lihat peningkatannya ya, pada prinsipnya ini adalah delta U ya. Ini adalah delta U di sini. Delta U. Kemudian delta U ini berapapun ya, U2, kita turunkan. Kita diamkan sampai dengan kondisi istilahnya ekornya ini mulai terlihat. Dia mulai konsisten. Jadi di berapa menit itu kita catat. Nah, biasanya kita ambil pada T50 dan T90. T50 dan T90. Nah, tujuannya apa? Kita bisa memperoleh berapa nilai CH. CH bisa diambil berdasarkan kondisi 50% atau 90% disipasi. Nah, ini kurang lebih sama dengan ketika kita melakukan analisis konsolidasi di laboratorium ya, menggunakan oedometer, di mana biasanya kita menggunakan square root gitu ya, square root T90. Kurang lebih sama, atau menggunakan log T ya, log T50. Nah, analoginya seperti itu. Nah, jadi ini merupakan salah satu keunggulan pengujian CPTU ya. Ada uji disipasi. Ini tujuannya memang untuk menentukan satu tekanan air residual pada suatu kedalaman.
Yang kedua juga bisa untuk menentukan koefisien konsolidasi ya, atau permeabilitas ya. Permeabilitas itu bisa diambil dari konsolidasi. Nah, sebagai suatu catatan ya, parameter hidrolika geoteknik ini ya, misalnya permeabilitas, koefisien konsolidasi, sebaiknya tidak diturunkan melalui nilai QC saja ya. Terutama dari QC yang diperoleh dari uji sondir mekanik. Nanti di belakang saya akan memberikan men-share suatu literatur gitu ya, atau grafik-grafik gitu ya. QC itu bisa digunakan untuk apa saja. Nah, salah satunya adalah untuk memperoleh nilai permeabilitas begitu. Tetapi itu merupakan penurunan yang tidak langsung sebetulnya. Oke. Nah, saya coba akan masuk ke kualitas hasil uji dan implementasinya. Jadi, uji CPT itu hanya bisa mengidentifikasi kedalaman lapisan tanah keras yang pertama kali ditemukan. Nah, umumnya tanah keras itu didefinisikan pada QC 250 atau 200 bar biasanya. Ada mungkin yang menggunakan referensi 150 ya. Sebetulnya referensi itu menyatakan 150 bar, 150 kilogram per sentimeter persegi, itu sudah dikelompokkan sebagai tanah keras. Tetapi sebagian besar itu tetap menguji sampai dengan 250 untuk memastikan. Jadi katakanlah kita punya suatu uji sondir ya di suatu lahan, kemudian kita tes sampai dengan suatu kedalaman tertentu, di mana kriterianya itu adalah tanah keras. Nah, artinya ketika kita mengetes sampai dengan QC 250 bar, maka kita akan stop sampai situ. Nah, contohnya di dalam profil tanah ini, kalau kita hanya berdasarkan 2 titik sondir yang berdekatan, oh maka kita bisa lihat, oh 7 meter sudah tanah keras. Tetapi apakah betul tanah keras ya, dan menerus? Nah, tentunya kita tidak akan bisa tahu kalau kita tidak punya data pembanding. Nah, misal kita punya data pembanding berupa borlog, maka kita bisa melihat bahwa sebetulnya tanah kerasnya itu cukup tebal atau tidak tebal. Nah, oleh karena itu sebetulnya sondir itu jarang atau mungkin tidak bisa ya digunakan untuk menentukan ketebalan tanah keras. Karena itu tadi, kriteria terminasinya adalah ketika tanah itu sudah memiliki QC 200 atau 250 bar, maka sondir harus dihentikan. Nah, pada banyak kasus, ini data bor tetap harus diperlukan untuk memverifikasi ketebalan tanah keras tersebut. Jadi sebetulnya kalau saya sih sebagai perencana gitu, saya tidak boleh terbalik. Data bor digunakan untuk memverifikasi data sondir. Itu sebetulnya agak terbalik. Jadi sebetulnya utamanya adalah bor, kemudian sondirnya yang digunakan untuk memverifikasi ketebalan atau keberadaan tanah keras itu ada di mana, untuk memperbanyak data. Jadi bayangkan ketika kita tidak memiliki data bor, kita hanya menggunakan data sondir saja, ya otomatis kita bisa jadi kita mengalami kesalahan desain gitu ya. Kemudian batasan lain ya adalah kondisi refusal pada uji sondir. Nah, uji sondir itu punya batasan refusal. Jadi misalnya yang pertama, sistem reaksinya sudah terlampaui, angkurnya tercabut atau bebannya terangkat. Sebagai contoh, pada video yang ada di sebelah kanan ini pengujian sondir di mana kita tidak bisa memasang angkur karena di bawahnya merupakan lapisan perkerasan yang relatif tebal. Nah, jadi intinya itu tidak bisa memasang angkur sehingga mau tidak mau kita harus memfungsikan semacam pemberat. Nah, pemberatnya menggunakan plat baja yang ditumpuk-tumpuk. Nah, ketika plat baja ini sudah tidak mampu menahan tahanan tanah yang datang dari bawah sana, maka kondisinya sudah terangkat. Jadi ketika sudah terangkat, ya mau tidak mau sondir itu harus disudahi. Dan itu pun tetap harus dicatat di dalam laporan pengujian sondir kita.
Nah, kondisi-kondisi refusal ini sering terjadi pada kasus misalnya satu tanah permukaan yang lunak, di mana pada saat kita menemukan tanah rawa, tanah permukaan yang lunak dengan pasang surut yang tinggi gitu ya, misalnya di pematang sungai gitu kan. Nah, tanahnya cenderung lunak, kita menggunakan angkur sebanyak 4 atau 6 pun tetap tercabut, maka kondisi ini cukup tebal gitu ya, SPT-nya pun kecil. Ini angka-angka yang di sini ini bukan nilai SPT-nya ya, ini adalah kedalaman, ini salah ngeplot ini. Jadi sebetulnya ini adalah kedalaman, tapi harusnya ini adalah nilai SPT. Tapi nilai SPT-nya itu cukup tebal, cukup kecil gitu, dan sangat tebal. Kemudian ketemu lensa, lensa ini memiliki ketebalan mungkin sekitar 5-6 meter. Dan terus sampai ketemu tanah keras yang firm di kedalaman 45, mungkin 44-45 meter, dia sudah ketemu tanah keras. Nah, kebetulan ada uji-uji sondir di sekeliling dari uji SPT itu. Ada satu uji sondir yang memang sesuai. Jadi dia lakukan pre-boring terlebih dahulu untuk menembus lapisan permukaan, kemudian dilakukan suatu pengukuran data. Confirm bahwa pada kedalaman ini merupakan tanah keras, tanah lunak. Lalu ada lensa, kemudian ada sedikit perlunakan sampai dengan ketemu lapisan tanah keras pada kedalaman 40-an meter. Tetapi ada satu titik sondir yang bias datanya. Padahal data ini berdekatan. Jadi rupanya pada kedalaman mulai dari kedalaman 7 meter sampai dengan terus, nah, nilai QC-nya ini akan mengalami peningkatan terus secara konsisten tapi terus meningkat, meningkat, meningkat. Nah, hal ini menjadi pertanyaan, kira-kira karena apa? Kok hasilnya sangat berbeda? Nah, sebagai gambaran ini di kedalaman 20 meter sudah ketemu QC 250. Diteruskan sampai dengan kedalaman 30 meter, QC-nya sudah mau mendekati 400. Nah, ini menjadi pertanyaan, kenapa kok dia memiliki friksi yang besar sekali? Nah, rupanya waktu dicek, ada semacam inner friction, jadi friksi semu yang terjadi akibat adanya karat. Jadi ketika dicoba gitu ya, nah inner friction itu dia mampet gitu. Nah, ini yang menyebabkan akumulasi dari friksi-friksi semu itu, sehingga semakin bertambahnya kedalaman, maka friksi ini seakan-akan membaca bahwa tanah di sekelilingnya itu adalah tanah keras. Nah, ini adalah keterbatasan dari pengujian sondir mekanik. Nah, sebetulnya faktor ini bisa dicegah atau tidak ditemukan ya biasanya pada konus elektrik. Jadi karena konus elektrik itu benar-benar mengukur tahanan yang ada di bawah sana, ya. Nah, maka faktor adanya inner friction ini menjadi tidak ada begitu pada kasus-kasus konus elektrik atau CPT. Nah, kemudian ini mengenai tingkat ketelitian dari data CPT. Ya, jadi penggunaan sistem manometer seperti yang disampaikan tadi harus sesuai dengan tanah setempat. Jadi ketika kita tahu bahwa tanah tersebut yang akan kita tuju itu adalah tanah-tanah yang memiliki tahanan yang kecil, maka sebaiknya kita menggunakan manometer yang kecil juga. Apabila tanahnya mulai sedang ya, maka kita bisa menggunakan kapasitas yang lebih besar. Nah, jangan sampai kita menggunakan kapasitas yang tidak tepat untuk mengukur tanah yang misalnya tanah lunak kita menggunakan manometer yang kapasitas sedang 60 kg gitu ya. Nah, yang terjadi adalah kurang lebih seperti ini. Jadi kita ketemu tanah lunak, kemudian diukur menggunakan kapasitas manometer dengan kapasitas 60. Sorry. Pencet N. Oke. Ketika kita menggunakan manometer dengan kapasitas yang tidak sesuai, misalnya kita menggunakan manometer kapasitas 60 untuk tanah-tanah lunak, maka yang terjadi adalah bacaan QC ini menjadi kurang detail ya.
Nah, kalau bacaan QC dan FS itu menjadi tidak detail, maka bacaan friction ratio-nya pun juga akan kasar. Nah, ketika kita mengetes dengan manometer yang betul, yang lebih tepat gitu ya, dengan akurasi yang lebih bagus, maka friction ratio ini bisa diperoleh dengan lebih smooth. Ya, jadi faktor ini akan bisa dihindari atau diminimalkan ya dengan kapasitas yang lebih kecil, namun akurasi yang lebih besar ya. Atau kembali lagi kita apabila kita menggunakan pisokon, maka biasanya akurasinya akan lebih tinggi gitu. Tetapi sebetulnya walaupun tidak menggunakan pisokon atau solder konus elektrik, maka menggunakan konus mekanik pun juga tetap bisa, tetapi kita harus mengatur kapasitas manometer yang tepat itu harus seperti apa. Oke, saya akan masuk ke korelasi antar parameter. Nah, beberapa penelitian itu mengkorelasikan hasil uji CPT dengan berbagai parameter geoteknik. Oke, karena memang CPT itu memang tujuannya adalah mengukur tahanan atau reaksi dari tanah, maka parameter yang paling utama itu adalah tentunya kuat gesernya. Parameter kuat geser yang seperti yang kita tahu itu adalah SU dan V, di mana nilai SU ini berdasarkan nilai QC, QC itu dikoreksi menjadi QT, itu menggunakan persamaan-persamaan yang sudah ada ya. Biasanya uh, untuk rule of thumb biasanya digunakan QC dibagi 20 gitu. Ada yang seperti itu. Tetapi kalau untuk apa namanya untuk detailnya sebetulnya adalah QT dikurangi dengan tegangan vertikal total di situ kemudian dibagi dengan suatu faktor yang namanya NKT, di mana nilai NKT itu berkisar antara 10 sampai 18 atau biasanya rata-rata diambil 14. Tetapi memang banyak yang mengambil nilai QC dibagi dengan 20 gitu ya. Nah, itu juga ada juga itu untuk rule of thumb. Tetapi menjadi linear. Nah, itu untuk SU. Nah, bagaimana dengan nilai V? Nah, nilai V ini sendiri ada berbagai macam ya. Jadi ada yang menggunakan persamaan Robertson-Campanella, Coolhaave-Wien gitu ya. Nah, biasanya dua parameter ini yang paling sering digunakan ya untuk menentukan nilai V gitu. Ada juga persamaan Bolton, Jeffreys Bin, kemudian Main tahun 2006 ya. Ada juga gitu. Nah, pada prinsipnya memang kita akan menggunakan nilai QC untuk menghitung berapa parameter kuat geser, yaitu nilai SU dan nilai V, karena memang itu adalah parameter yang utama dari nilai hasil CPT. Kemudian kita juga bisa menentukan rasio over konsolidasi. Nah, ini sebetulnya rasio over konsolidasi itu menjadi suatu topik yang lain lagi begitu ya. Uh, karena mungkin kalau pembahasan mengenai OCR itu bisa habis satu topik sendiri begitu mengenai OCR. Tetapi nggak apa-apa, secara umum biasanya nilai OCR ini bisa didekati dengan dua persamaan ini, yaitu persamaan Robertson tahun 2009 atau persamaannya Coolhaave dan Main tahun 90 menggunakan formula yang ada di sini. Ya. Nah, tapi kita bisa juga sebetulnya mempelajari perilaku overkonsolidasi pada suatu lapisan tanah menggunakan grafik uji disipasi. Tetapi ini secara kualitatif ya. Jadi ketika kita memiliki data disipasi pada suatu kedalaman, kita di awal bisa melihat oh tanah ini apakah berperilaku sebagai tanah yang terkonsolidasi normal ya NC atau tanah yang berperilaku sebagai overly consolidated atau OC dari melihat pola dari uji disipasinya. Saya ambil suatu contoh kasus umum ya, bagaimana cara menentukan nilai OCR menggunakan persamaan yang tadi ya, Robertson dan Coolhaave-Main. Nah, ini biasanya sering digunakan untuk kasus-kasus tanah-tanah timbunan. Jadi tanah-tanah timbunan ingin mengecek apakah tanah ini mengalami normally consolidated atau over consolidated. Nah, itu biasanya kita plot terhadap kedalaman, ya. Kemudian kita bisa lihat nilai OCR terhadap kedalamannya seperti apa. Jadi dari persamaan tersebut, kita bisa melihat, oh OCR-nya kurang lebih polanya seperti ini.
Jadi kalau nilai OCR sama dengan 1, ya, sama dengan 1, nah itu biasanya tanah tersebut merupakan tanah yang normally consolidated. Tetapi lebih dari 1, biasanya tanah tersebut overly consolidated. Kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi kita harus ingat, kenapa? Karena sebetulnya nilai OCR itu merupakan turunan yang tidak langsung dari parameter QC. QC itu tahanan konus dan tahanan U dan tekanan air U. Ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya konsepnya nilai OCR itu kita peroleh awalnya dari QC dan U. Nah, QC dan U ini kemudian diolah atau diturunkan menjadi nilai unit weight. QC dan U akan mengoreksi ya, U akan mengoreksi nilai QC menjadi QT. Setelah itu dari unit weight barulah dicari tegangan vertikal efektif. Kemudian QT yang sudah kita hitung dikoreksi terhadap tegangan vertikal efektif itu menjadi nilai tegangan terkoreksi yang dinormalisasi, Q besar T. Nah, nilai Q besar T inilah yang kemudian kita gunakan untuk menghitung nilai OCR. Jadi sebetulnya nilai OCR yang diperoleh dari pengujian CPT atau CPTU itu merupakan turunan derajat sekian. Maksud saya adalah turunan yang diturunkan dari parameter yang diturunkan gitu. Oleh karena itu, kalau saya sendiri, kalau saya pribadi, ini opini saya ya, ini opini saya. Setelah mempelajari beberapa literatur gitu dan beberapa project gitu, nilai OCR yang ada dari hasil perhitungan kita itu tidak selalu menggambarkan nilainya, tetapi lebih kepada polanya. Jadi kalau kita lihat di sini, mungkin tanah ini uh, secara perhitungan dia memiliki nilai OCR 2 atau 4. Tetapi apakah pada tanah pada kedalaman tersebut memang OCR-nya adalah 2 gitu. Nah, tidak selalu, belum tentu gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini nilai OCR-nya sama dengan 1. Apakah tanah ini normally consolidated karena memiliki nilai OCR sama dengan 1? Kemungkinan besar begitu. Sedangkan untuk tanah-tanah yang ada di permukaan, yang dia memiliki nilai OCR lebih dari 1, bisa 2, 4, bahkan 6 atau 8, atau 10 ya, kalau dilihat dari sini. Apakah nilainya betul-betul 6 atau 8 atau 10? Belum tentu. Gitu. Dan kemungkinan besar tidak gitu. Kenapa? Karena nilai OCR seyogianya itu harus diperoleh dari pengukuran konsolidasi, pengetesan oedometer, untuk menentukan berapa besarnya nilai PC yang ada di situ. Nah, kurang lebih seperti itu tanggapan saya mengenai OCR. Ya. Jadi apakah nilai OCR ini bisa digunakan? Bisa digunakan. Tetapi secara kualitatif. Sedangkan untuk kuantitatif sepertinya harus lebih distudi lebih detail lagi. Gitu. Tetapi ini bisa menjadi semacam pedoman awal untuk menentukan lapisan ini apakah bersifat sebagai OC atau KNC. Jadi seperti ini bisa digunakan pedoman gitu. Tetapi nilainya berapa sebaiknya dari pengujian oedometer di laboratorium. Oke. Kemudian dari QC bisa digunakan untuk memprediksi nilai unit weight ya. Ini pun juga sebetulnya sama ya, kita harus menggunakan persamaan-persamaan ini dengan bijak karena unit weight di sini artinya parameter yang diturunkan dari parameter yang sebelumnya sudah diturunkan. Seperti RF itu kan merupakan penurunan. QT ini kan sebenarnya QC tapi yang dikoreksi gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya menghitung unit weight yang betul ya? Artinya kan kita menggunakan sampling, kemudian kita lakukan pengujian kadar air dan unit weight di laboratorium. Nah, itu yang sebetulnya yang paling tepat adalah seperti itu. Kemudian permeabilitas dan koefisien konsolidasi. Nah, ini bisa kita prediksi dengan baik kalau ada pengujian disipasi. Dengan catatan ada pengujian disipasi. Kenapa? Karena pengujian disipasi kita betul-betul mengukur perubahan tekanan terhadap waktu. Perubahan tekanan air terhadap waktu. Tekanan air itu artinya berhubungan dengan pengalirannya. Nah,
Yang sebaiknya dihindari adalah kita menurunkan nilai permeabilitas atau nilai koefisien konsolidasi hanya berdasarkan nilai QC saja. Karena ada referensi-referensi yang memang merujuk kita untuk mencari nilai QC itu bisa diturunkan uh, dari menjadi nilai K gitu ya, berdasarkan SBT-nya. Ada indeksnya, indeks SBT itu IC gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan diperoleh menggunakan QC. Nah, tapi ini nilainya adalah rentang ya. Jadi rentang K yang diperoleh ini adalah nilai rentang. Jadi sebaiknya memang tidak diturunkan hanya melalui nilai QC saja, tetapi harus menggunakan pengujian disipasi. Kemudian sensitivitas kekuatan, nah ST. Nah, biasanya kita melakukan pengujian di unconfined gitu di lab, kemudian kita tekan dalam kondisi undisturbed, lalu kita remuk gitu kan, kita susun ulang, kemudian dites kembali, maka nilai SU remolded-nya kita bisa peroleh. Nah, kalau dari hasil sondir, itu dianggapkan bahwa SU remolded itu adalah FS-nya. Sehingga kita bisa menggunakan nilai SU dibagi SU remolded itu adalah nilai QT minus sigma V aksen dibagi dengan NKT, dibagi lagi dengan FS-nya. Nah, itu dianggap sebagai nilai ST. Tapi saya pribadi belum pernah menggunakan nilai ST ini untuk memprediksi persamaan ini untuk memprediksi nilai ST. Nah, kemudian ada parameter-parameter yang lain gitu ya. Distribusi ukuran butir rata-rata, kepadatan relatif, kemudian modulus elastisitas, kecepatan rambat gelombang geser. Tetapi saya perlu note di sini ya, bahwa diperlukan suatu perhatian khusus atau engineering judgment ya, dari seorang tenaga ahli geoteknik untuk menggunakan parameter hasil turunan dari CPT. Ya karena riset-riset itu memang banyak sekali untuk menentukan parameter-parameter. Tetapi apakah parameter tersebut menjadi relevan untuk proyek kita itu belum tentu juga gitu. Ya, itu sekedar note dari saya sih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ini kalau dibandingkan ya antara berbagai macam pengujian ya dengan relevansi parameter yang diperoleh. Sebagai contoh, kalau grade-nya A itu berarti cukup relevan. Tetapi kalau grade-nya C itu menjadi kurang relevan. Ya. Sebagai contoh di sini CPT. Untuk menentukan soil type, ya dia B. Nah, B itu bagus gitu ya. Tapi bukan soil type sebenarnya, tapi soil behavior type. Untuk menentukan C gitu ya, apa namanya, CC gitu ya, kurang relevan ya untuk CPT. Untuk menentukan permeabilitas ya, tidak kurang relevan gitu ya, tidak relevan gitu ya, untuk nilai yang diperoleh dari CPT. Tetapi kalau kita menggunakan CPTU ya, cukup relevan ya, karena kita menggunakan uji disipasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ini saya akan membahas sepintas mengenai bagaimana sih uji sondir dalam SNI Perancangan Geoteknik tahun 2017 ya. Jadi dalam SNI 8460 tahun 2017 itu memang disyaratkan mengenai jumlah dan kedalaman data penyelidikan tanah. Ini referensinya dari sini. Ya, kita sudah tahu mungkin Bapak Ibu yang perencana sering menggunakan, bukan sering, pasti menggunakan SNI ini untuk menentukan jumlah dan kedalaman soil test. Kita tahu sudah ada kelompok gedung 8 lantai ke atas, gedung 4 sampai 7 lantai dan seterusnya. Kemudian berapa jumlah titik penyelidikan tanah yang disyaratkan. Sebagai contoh ini ya, gedung 8 lantai ke atas kita memerlukan minimum 3 titik untuk satu setiap 300 sampai 10 sampai 30 meter dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi catatan penting ya, dalam SNI ini sebetulnya proporsi dari jumlah titik bor dan titik sondir itu secara eksplisit itu tidak secara eksplisit ya disebutkan di dalam SNI. Jadi maksudnya orang bisa saya menggunakan titik bor semua gitu. Saya menggunakan titik sondir semua. Nah, itu tidak secara eksplisit sebetulnya disebutkan di dalam SNI. Tetapi dalam mindset itu sebetulnya kita harus tahu bahwa sebenarnya pengeboran geoteknik itu adalah yang utama.
sondir itu adalah komplementer. Gitu. Nah, perlu judgement ekstra apabila hanya digunakan data sondir saja sebagai data primer dalam interpretasi data geoteknik. Oleh karena itu sebetulnya setidaknya ada satu titik bor untuk mengakomodasi syarat kedalaman pengambilan data. Apalagi karena kita sudah tahu bahwa sondir itu tetap memiliki keterbatasan. Walaupun parameter-parameter sondir itu bisa dikorelasikan dengan berbagai macam parameter, tetapi tetap kita harus memiliki setidaknya data titik bor untuk mengakomodasi syarat kedalaman pengambilan data. Tentunya dengan sampling dan lain-lain. Nah, sebagai contoh layout soil test seperti ini gitu. Nah, kalau disyaratkan 3, maka tidak boleh tiga-tiganya adalah sondir. Sebaiknya itu memang harus ada satu titik bor. Saya pernah dengar itu dari Pak YP Chandra kalau tidak salah. Jadi beliau itu sempat bilang uh, minimal 3, tetapi satu itu tidak boleh, tiga-tiganya itu tidak boleh sondir semua. Minimal harus ada satu. Nah, syukur-syukur bisa menggunakan titik bor tiga-tiganya. Nah, lebih bagus lagi kalau 3 titik bor kemudian ditambah 3 sondir gitu ya. Kalau saya sih senang gitu, jadi banyak kerjaan gitu. Ya, tapi anyway sebetulnya tekniknya itu adalah seperti itu. Kebutuhan teknik itu adalah seperti itu. Jadi harus ada minimal satu titik bor, kemudian ditambah dengan sondir sebagai komplementer. Kenapa? Karena kita tahu misalnya titik-titik CPT itu tidak bisa mengetes sampai dengan kondisi di bawah tanah keras. Jadinya kalau misalnya kita diperlukan oleh SNI, disyaratkan untuk mencapai kedalaman 60 meter, kemudian kita sudah ketemu lensa di kedalaman 10 meter, artinya kita masih punya hutang data itu 50 meter yang harus dipenuhi untuk data tanah. Gitu. Nah, ini di dalam SNI pun juga ada tabel serupa yang seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya di beberapa slide sebelumnya. Di SNI ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat kira-kira tes-tes apa saja yang cocok dan posisi CPT, CPTU itu berada di mana. Jadi posisi CPT ini cocok, bukannya tidak bisa gitu ya, tetap bisa digunakan, tetapi ada batasan-batasan tertentu di mana nilai CPT atau CPTU itu sebaiknya menjadi pelengkap, bukannya tidak boleh, tetapi sifatnya hanya sebagai pelengkap. Oke, kesimpulan. Sebentar. Yang pertama, uji sondir atau CPT merupakan salah satu pengujian geoteknik in situ yang cukup awal dan bertahan lama dan masih populer hingga saat ini. Kemudian tentu ini kenapa populer? Buktinya ya masih didukung dengan banyaknya riset-riset di seluruh dunia yang membahas mengenai inovasi ya yang pesat dan kajian antar parameter. Jadi Bapak Ibu mungkin yang dari kalangan akademisi mau meneliti mengenai uji sondir itu sebetulnya banyak sekali dan saya pun welcome kalau misalnya memang perlu data begitu ya, karena saya pada prinsipnya senang juga gitu mengolah alik data. Kemudian dari aspek teknis, CPT cukup andal untuk menentukan parameter tanah secara in situ ketika tidak dimungkinkan pengambilan sampel atau terbatasnya kondisi lahan. Ketika tidak dimungkinkan. Jadi ketika dimungkinkan sebaiknya tetap diambil sampelnya. Nah, kalau dari segi komersil, CPT digemari karena relatif lebih ekonomis dan praktis. Tetapi ini kita bicara komersil. Kalau kita bicara teknis, harus kembali lagi ke poin 3. Nah, di Indonesia sendiri, baik CPT mekanik maupun elektrik telah diimplementasikan dalam konstruksi baik skala besar, infrastruktur, jalan tol, jembatan, maupun skala-skala kecil, misalnya rumah tinggal 1 atau 2 lantai, ya, itu cukup sering digunakan. Kemudian uji CPT sangat umum digunakan untuk menentukan utamanya adalah kuat geser secara in situ, kemudian perilaku tanah, muka air tanah sewaktu, ya, pada saat pengujian tentunya ya. Karena kalau kita harus monitor, kita harus menggunakan piezometer, bukan CPTU. Kemudian tekanan air pori dan derajat konsolidasi sewaktu, ya, termasuk OCR ya. Kemudian beberapa parameter-parameter geoteknik lainnya, tetapi
dengan catatan ini diperoleh melalui korelasi. Nah, uji CPT umumnya tidak dilakukan untuk mengambil sampel untuk interpretasi visual. Jadi kita tetap harus menggunakan data bore untuk melihat tanah ini aslinya apa. Nah, kecuali kalau konus sondirnya dimodifikasi, misalnya dengan barrel gitu ya, ditekan kemudian diangkat lagi, ketahuan gitu apa jenisnya. Uji CPT tidak bisa digunakan untuk menentukan tebal lensa tanah keras selama kapasitasnya sudah terlampaui. Nah, biasanya ini kalau kita menggunakan sondir dengan kapasitas yang penekanan yang lebih besar, itu akan terlihat. Jadi misalnya kita ketemu tanah keras dengan tahanan 250 bar pada kedalaman 10 meter. Apabila kita menggunakan data sondir mekanik yang kapasitas 2,5 ton, maka kita hanya bisa menyimpulkan bahwa tanah keras tersebut sudah ada di situ. Tetapi bisa jadi berbeda apabila kita menggunakan data sondir alat penekan sondir yang 5 atau 10 ton. Maksudnya adalah ketika kita menggunakan kapasitas sondir yang lebih besar, bisa jadi tekanan yang 2,5 ton itu terlampaui, ambles lagi gitu. Nah, itu artinya lensa. Tetapi kalau kita menggunakan kapasitas yang besar, kemudian diperoleh tekanan yang lebih tinggi, misalnya 5 ton, nah berarti itu adalah tanah keras. Kurang lebih seperti itu analoginya. Kemudian uji CPT memiliki batasan kriteria pengujian yang perlu dipertimbangkan perencana. Satu, apabila tahanan konus sudah tercapai sebelum kedalaman target, kedalaman uji tercapai terlebih dahulu sebelum kedalaman target, ya. Kemudian kapasitas alat penekan sudah terlampaui, batang penekan mengalami inklinasi atau lendutan sehingga tidak safe untuk dilanjutkan. Kemudian penggunaan data CPT untuk memperoleh parameter geoteknik harus menggunakan pertimbangan geoteknik yang bijak. Tidak boleh mentah-mentah digunakan referensi yang ada. Lalu untuk menentukan atau memutuskan CPT, ya baik CPT mekanik maupun CPT elektrik atau pisokon sebagai data utama, ya hendaknya ahli geoteknik harus memahami keterbatasan CPT, ya agar data yang digunakan dalam perencanaan atau evaluasi itu betul-betul parameter yang relevan. Oke. Nah, sebagai penutup mungkin saya izinkan saya mengquote suatu apa namanya yang disampaikan oleh orang bijak begitu ya. Saya lupa, saya dengar dari siapa, tapi masih terngiang-ngiang begitu. There is no right or wrong experience. There are different experience. Jadi pengalaman satu orang dengan pengalaman orang yang lain itu bisa berbeda-beda gitu ya. Tetapi pengalaman itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yang ada itu berbeda gitu. Jadi pengalaman saya dengan pengalaman Pak Budi gitu ya, mungkin berbeda gitu ya. But it is our task to find out why. Jadi justru kita yang harus cari tahu gitu, kenapa pengalaman ini bisa berbeda. Karena mungkin nantinya akan bermuara pada suatu hasil yang sama gitu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk kesabarannya. Saya mengucapkan terima kasih dan untuk kekurangan dari saya atau apabila ada yang belum jelas, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Oke. Pak Budi. Terima kasih Pak Edwin ya. Ya. Ya, ternyata panjang juga Pak ya. Apa Pak? Ternyata panjang juga Pak. Iya, ya, siap. Mungkin semoga sampaikan Pak Edwin tadi teman-teman sudah mulai ini ya apa namanya terkait dengan sound. Ini pertanyaannya banyak sekali. Oke, mungkin sebelum pertanyaan tadi sudah banyak teman-teman ini apa namanya sertifikat. Jadi sertifikatnya saya kirimkan ya. Oke. Nah, di tempat teman-teman itu pop-up-nya ada pop-up feedback, silakan teman-teman isi. Jadi kalau teman-teman
membutuhkan sertifikat harus isi feedbacknya terlebih dahulu ya. Nanti kalau tidak isi feedbacknya, nanti teman-teman terkirim sertifikatnya. Oke. Terus teman-teman jika ada pertanyaan, itu bisa tuliskan pertanyaannya di Q&A. Ini pertanyaannya banyak sekali ya. Jadi luar biasa pertanyaannya banyak sekali. Jadi mungkin sepertinya kita juga tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Jadi teman-teman bisa vote, bisa dibaca-baca pertanyaannya, kemudian di vote pertanyaannya yang kira-kira hampir sama gitu ya. Nanti biar kita akan baca sesuai dengan vote yang terbanyak gitu ya. Oke, mungkin sebelumnya ini saya juga sedikit ini ya. Jadi kenapa saya ulang-ulang juga? Jadi kami biasanya setiap bulan itu ada webinar gratis gitu ya. Jadi memang kita mengadakan webinar gratis bahas semua yang terkait dengan teknik sipil, bisa geoteknik, bisa yang lain-lainnya. Nah, setiap bulan kami juga mengadakan workshop atau short course. Ini berbayar karena memang yang dibahas agak lebih detail dan waktunya biasanya agak lebih panjang gitu ya. Nah, khusus untuk di bulan ini kita ada workshop terkait dengan galian dalam untuk basement gitu. Jadi nanti yang ngisi itu Pak Stephen ya. Karena memang ini sebenarnya saya direkomendasikan oleh Pak Aksan. Bud, ini Pak Aksan gimana caranya bisa ngisi nih di Sipilpedia karena beliau orangnya pinter, terus pengalamannya banyak dan jarang mau ngisi gitu. mungkin mungkin Pak Edwin kenal beliau juga nih Pak. Jadi Kenal Pak Steven. iya, jadi Aksan cuma sampaikan ke saya itu kalau bisa ngisi itu. Saya terbut. Nah, kebetulan alhamdulillah beliau bersedia ngisi mengenai galian dalam untuk basement gitu ya. Jadi beliau karena memang eh, lama juga di konsultan Davi Sukamta di proyek-proyek high rise building gitu ya. Terus sekarang beliau juga di konsultan khusus geoteknik juga. Jadi sayang sekali jika teman-teman melewatkan ini gitu ya. Jadi memang nanti di workshop ini berbayar, tapi memang kita tidak membahas perhitungan. Di workshop ini kita hanya membahas konsep dan pertimbangan-pertimbangan desain ketika melakukan galian dalam untuk basement gitu ya. Jadi ini mengingatkan bagi teman-teman yang berkecimpung mungkin di high rise building, mungkin mahasiswa, konsultan, mungkin kontraktor yang mungkin di high rise, terus teman-teman dosen, mungkin sayang kalau ini dilewatkan gitu ya. Karena memang kenapa saya ulang terus, karena di Sipilpedia di kami itu kalau kita sudah melaksanakan short course atau workshop topik ini, kita nanti tidak akan mengulang lagi gitu. Dan setelah pendaftarannya kita tutup, kita sudah tidak buka lagi gitu. Jadi kita tidak akan membuka lagi materinya. Jadi biasanya kita hanya sekali saja. Jadi mungkin teman-teman yang kira-kira membutuhkan materi ini silakan daftar saja karena nanti di hari Senin pendaftarannya sudah kami tutup. Jadi kalau sudah kami tutup, sudah kami tidak membuka lagi. Jadi mohon maaf nanti kita kalau sudah lewat Senin ya sudah kita akan tutup gitu berapapun pesertanya gitu ya. Jadi ini hanya mengingatkan saja teman-teman kita di minggu depan kita akan adakan workshop itu ya terkait dengan galian dalam untuk basement. Oke, mungkin kita mulai saja pertanyaannya. Nah, jadi teman-teman sudah cukup banyak yang mengisi feedbacknya. Ini saya ulang lagi. Mungkin bagi teman-teman yang belum ngisi feedback, karena kalau teman-teman tidak ngisi feedback, nanti sertifikatnya nggak akan terkirim, ya. Jadi otomatis sertifikatnya akan terkirim ke teman-teman ya. Ya, jadi yang di live streaming nanti bisa isi via ini, linknya di pin chat.